Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, dan insyaallah hari ini kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang ke-17 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sabi' ashar an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Hadis yang ke-17 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Shaddad ibn Aus, yang mana beliau mengatakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan sebaik mungkin. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kamu ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan sebaik mungkin. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah kamu sebelum membunuh atau menyembelih, hendaklah kamu menajamkan terlebih dahulu pisau kamu. Wal yurih dzabihatahu. Dan kamu menyenangkan terlebih dahulu hewan yang ingin kamu sembelih. Nabi SAW mengajarkan beberapa hal. Pertama, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Kepada siapapun. Kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada para ulama, kepada para umara, kepada tetangga kita, kepada orang tua kita pastinya, kepada siapapun. Di antara berbuat baik, yang pertama kali adalah kepada diri kita sendiri. Sebagaimana dikatakan, ya, untuk tidak kita melemparkan diri kita dengan menzalimi diri kita sehingga masuk ke dalam api neraka. Dengan apa? Dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bermaksiat kepada Allah, maka di saat itu adalah kita hakikatnya sedang menzalimi diri kita, bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa kita berbuat baik kepada siapapun, termasuk pada diri kita sendiri. Begitu juga ya, di saat berbuat baik kepada keluarga, ya, dengan cara kita bermuamalah dengan mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ya, kita tampakkan akhlak yang baik, kita perintahkan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang ma'ruf, kita larang mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkar. Kita memberikan pengetahuan kepada mereka hal-hal yang dibutuhkan kepada anak kita, kepada istri kita. Begitu juga hal-hal yang lain. Kita memberikan nafkah kepada mereka karena kewajiban itu untuk mereka. Juga berbuat ihsan kepada siapapun. Ya, di antaranya kepada setiap manusia, ya, dengan kita tidak menipu mereka, tidak memfitnah mereka, tidak menghibah kepada mereka. Kita bermuamalah dengan muamalah yang baik, bermuamalah dengan yang jujur. Ya, kalau kita memiliki ilmu, maka kita ajarkan ilmu kita kepada mereka. Ini adalah tanda-tanda atau bahagian daripada berbuat baik kepada manusia. Begitu juga banyak lagi berbuat baik kepada para anbiya, berbuat baik kepada para malaikat dan macam-macamnya. Sehingga hadirin, untuk kita merenungi hadis Nabi SAW, untuk kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun, ya, kepada orang yang berada di depan kita, bahkan kepada binatang sekalipun. Syariat kita justru malah tegas, ya, mengajarkan, mengatur bagaimana untuk kita berbuat baik kepada para hewan, binatang. Tidak kita sakiti, tidak kita kasari, tidak kita siksa berlebihan. Ya, naudzubillah min dzalik. Sering kita melihat, masya Allah, ya, hewan-hewan yang dijadikan sebagai pertunjukan-pertunjukan, ditonton oleh orang banyak di jalan, ya, seakan-akan patuh akan perintah tuannya, tapi Allahu alam sebelumnya mungkin sudah habis-habisan disiksa sampai rasa takut muncul pada hewan tersebut, akhirnya dia mematuhi semuanya. Hal-hal semisal ini diharamkan. Pernah diceritakan, ya,
daripada Abi Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudannya. Beliau pernah mengatakan, satu kali aku pernah menaiki satu ekor kuda, ya, satu ekor kuda. Lalu ketika itu aku pukul 2 kali atau 3 kali kuda tersebut supaya dia berjalan. Subhanallah, ketika itu kudanya mengangkatkan kepala dan kuda tersebut melihat ke wajahku. Ini yang cerita langsung adalah Abi Sulaiman. Mengangkat kepalanya dan dia langsung berkata kepadaku, melihat aku dan berkata, "Ya Abu Sulaiman, al-qisas yaumal qiyamah." Abu Sulaiman, nanti yang apa yang kamu buat itu ada kisosnya di yaumil qiyamah. Kalau kamu mau semakin banyak aku kisos kamu, pukullah sebanyak mungkin untuk aku. Kalau kamu mau kisosku itu sedikit, sedikitlah engkau memukulku. Subhanallah, ya. Hewan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara sebagai pelajaran untuk kita. Kita memukul hewan, ada kisosnya nanti di yaumil qiyamah. Mereka akan memukul kita. Ya, sebanyak apapun kita memukul mereka, sebanyak itulah mereka akan memukul kita nanti di yaumil qiyamah. Begitu juga pesan Nabi SAW, ya, ketika beliau mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu mau membunuh, maka bunuhlah dengan sebaik mungkin. Bunuh di sini bukan artinya kita membunuh tanpa ada sebab. Nah, semisal ya yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, membunuh dikarenakan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Semisal apa? Qisas, ya. Diajarkan, diatur oleh syariat bagaimana cara membunuhnya yang tidak menyiksa kepada orang yang akan dibunuh. Itu semuanya ada aturannya di dalam syariat. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu ingin menyembelih, maka berbuat sebaik mungkin ketika kamu menyembelih. Di saat misalnya ketika kita merayakan hari raya Idul Adha, ya, di bulan Dzulhijjah, banyak hewan-hewan yang disembelih. Kita menyaksikan di masjid-masjid, di lapangan-lapangan di sekitar rumah kita, ya, banyak penyembelihan hewan. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat? Atau justru malah apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh syariat? Minal asaf, satu hal yang sangat disayangkan, sering kita melihat, ya, tidak pedulinya orang-orang yang menyembelih hewan akan perasaan hewan itu sendiri. Padahal Nabi SAW mengatakan, wal yuhiddu ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau kamu mau menyembelih, maka tajamkan dulu pisau kamu, jangan sampai, ya, ketika kamu potong, ya, tidak langsung menyebabkan hewan itu langsung mati sehingga dia tersiksa, lebih tersiksa lagi. Wal yurih dzabihatahu. Dan Nabi mengatakan, hendaklah kamu menyenangkan hewan yang ingin kamu bunuh tersebut, kamu sembelih tersebut. Namun, ya, yang sangat disayangkan banyak daripada praktek masyarakat kita, ya, tidak mempedulikan. Kadang kita memotong satu ekor kambing, ya, yang ingin kita potong, lalu beberapa ekor kambing yang masih belum terpotong, ya, yang masih mengantri untuk akan dipotong, melihat bagaimana proses kawannya mungkin, atau saudaranya, atau mungkin ibunya, atau adiknya, atau anaknya, Allah a'lam, ya, dalam proses ingin disembelih, dilihat langsung oleh hewan-hewan yang lain yang masih hidup. Sapi juga demikian, ya, ketika kita tarik secara paksa sampai terjatuh, terseret, dilihat langsung oleh yang masih mengantri giliran yang akan disembelih berikutnya. Tidak jarang kita melihat kadang-kadang air mata keluar daripada hewan-hewan tersebut. Oleh sebab itu pernah satu kali di masa Nabi SAW, ya, ada satu orang laki-laki ketika itu sedang menjulurkan kakinya, ya, dan beliau mengasah pisau tersebut, sambil menjulurkan kakinya. Di depannya itu ada seekor kambing yang ingin dipotong. Lalu Nabi SAW mengatakan, afala gabbala hadza? Apakah kau ingin memotong ini kambing? Iya, ya Rasulullah. Nabi mengatakan, aturid antumitaha mautatain? Apakah kamu mau buat dia mati 2 kali? Ya. Dengan sengaja kamu mengasah pisau kamu di depan dia. Hal ahdatta syafrataka qabla an tatja'aha? Ya. Apakah kamu mengasah lisan kamu atau mulut kamu, ya, sebelum kamu makan itu daging?
Ini menunjukkan bahwasanya teguran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa kita berbuat baik. Dan secara psikologis sekalipun, hewan apabila melihat suatu hal-hal yang menyakiti untuk dirinya atau kerabat hewan tersebut, akan menjadikan hewan itu stres pikirannya, ya, tubuhnya, sehingga akan merusak daripada kualitas daging itu sendiri, menjadikan kualitas itu semakin buruk kualitasnya. Namun kalau diteliti, kalau memang bahagia itu hewan sebelum untuk dipotong, tidak disiksa, ya, sebagaimana perintah Nabi, wal yurih dzabihatahu, dibuat senang dulu hewannya yang mau disembelih, ya, diberi makan makanan yang dia mau, maka daging yang akan dikeluarkan di saat hewan itu disembelih itu pun dagingnya akan merasa lezat, ya, berbeda dengan daging-daging yang ketika hewan itu justru malah stres sebelum disembelih. Maka di sini kita belajar bagaimana adab-adab syariat, ya, untuk senantiasa kita berbuat baik kepada siapapun, juga termasuk kepada para hewan. Dulu pernah di masa Nabi SAW, ketika Nabi berjalan melewati, ada satu orang sedang mengikat untanya. Dilihat untanya itu mengamuk sejadi-jadinya, sampai si pemilik unta khawatir akan terluka dengan unta tersebut. Nabi SAW menghampiri, dielus oleh Nabi SAW unta tersebut. Nabi bertanya, sehingga agak tenang ini unta. Nabi bertanya, kenapa kamu mengamuk? Unta ini mengatakan, berhari-hari aku tidak diberikan makan oleh tuanku. Lalu Nabi SAW bertanya kepada si pemilik unta, apakah kamu tahu kenapa alasan dia ini mengamuk? Tidak ya Rasulullah. Kenapa ini? Rasulullah mengatakan, kapan terakhir kali kamu memberikan dia makan? Akhirnya ini orang baru sadar, seakan-akan perutnya saja yang perlu makan, perut hewannya tak perlu makan. Walhasil diberi makan, barulah setelah itu tenang ekor unta tersebut. Oleh sebab itu hadirin, ya, yang ingin kita ingat bahwasanya semua apa yang kita lakukan itu ada kisosnya nanti di yaumil qiyamah. Termasuk di antara yang diatur dalam syariat cara membunuh adalah Nabi SAW mengatakan, la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan menggunakan api kecuali yang mengazab itu adalah Tuhan yang memiliki api, yaitu api neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin membunuh hewan, maka diharamkan untuk kita membunuhnya dengan cara kita bakar di saat dia masih hidup. Ya, harus disembelih terlebih dahulu atau sudah mati terlebih dahulu, barulah setelah itu ingin dipanggang atau dibakar dibolehkan. Ini beberapa contoh-contoh daripada syariat Islam, ya, yang mengajarkan bagaimana untuk kita senantiasa menjaga hak-hak berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada para hewan sekalipun. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.